Perkenalkan, nama saya Putri Sophia Rajasa dengan NIM 72114191778 dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang implikasi etis dari informasi teknologi. Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi informal perilaku baik yang tetap konstan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Etika adalah kepercayaan standar, dan teladan yang ditujukan sebagai panduan untuk individu dan masyarakat. Etika bervariasi dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Yang ketiga, hukum, yaitu peraturan formal yang diterapkan oleh pemerintah di mana terdapat sanksi jika peraturan tersebut dilanggar. Kebutuhan akan budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Perilaku ini disebut dengan budaya etika atau ethics culture. Bagaimana budaya etika dapat diterapkan? Kredo perusahaan merupakan pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut di perusahaan tersebut. Yang kedua, program etika, yaitu upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Lalu yang ketiga, ada kode perusahaan yang disesuaikan, yaitu banyak perusahaan merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode-kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Alasan dibalik etika komputer. Etika komputer atau computer ethics didefinisikan sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. Yang pertama yaitu kelenturan secara logis atau logical malleability, yang diartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Yang kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Hak sosial dan komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dalam wilayah komputer yang paling banyak dipublikasikan adalah PAPA atau rancangan Richard O. Mason. PAPA merepresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi, yaitu yang pertama privacy, yang kedua akurasi, yang ketiga kepemilikan atau properti, yang keempat aksesibilitas atau accessibility. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal, yang melapor kepada Dewan Direktur atau seorang eksekutif tingkat tinggi dan memberikan kelebihan objektivitas. Ada 4 jenis aktivitas audit, yaitu yang pertama audit finansial, yaitu memverifikasi mengenai keakuratan catatan perusahaan. Yang kedua ada audit operasional, yaitu memberikan verifikasi bahwa sistem perusahaan tersebut telah memiliki pengendalian yang cukup, beroperasi secara efisien, dan mematuhi kebijakan perusahaan. Lalu yang ketiga ada audit berkelanjutan, yaitu melaksanakan audit operasional yang berkelanjutan. Yang keempat ada desain sistem pengendalian internal, yaitu menjaga agar sistem tersebut bekerja seperti yang diharapkan. Menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Yang pertama, keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral dan isu-isu yang pada saat ini mendapatkan perhatian hukum. Yang kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Hal ini berkenaan dengan dimensi-dimensi kinerja profesional. Yang ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Sebagai pemimpin, anggota ACM memiliki tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah sumber daya komputer, menstimulasi orang lain di organisasi untuk memenuhi tanggung jawab sosial, memungkinkan pihak lain dalam organisasi mendapatkan manfaat dari komputer, serta melindungi kepentingan para pengguna. Yang keempat, kepatuhan terhadap kode. Anggota ACM harus mengindikasikan dukungan untuk kode etik. Kode ACM membahas 5 dimensi utama pekerjaan yang berkaitan dengan komputer moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan dukungan internal.
Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat dengan penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua klien dan atasan, yang ketiga manajemen, yang keempat profesi, yang kelima kolega, yang keenam produk, ketujuh penilaian, dan yang kedelapan adalah diri sendiri. Pendidikan etika komputer. Edukasi etika komputer dapat dilakukan melalui yang pertama mata kuliah formal yang ditawarkan di perguruan tinggi, yang kedua program profesional seperti Asosiasi Manajemen Amerika, yang ketiga program edukasi swasta yang dapat mengirimkan materi melalui internet. Etika dan CIO. CIO dapat memberikan kontribusi besar kepada operasional perusahaan yang etis dengan cara, satu, memahami prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, menjaga agar sistem pelaporan finansial efektif. Yang ketiga, mendidik para eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan. Yang keempat, memastikan bahwa alarm terpasang dalam sistem keuangan untuk memberitahu manajemen jika perusahaan melenceng dari jalurnya. Yang kelima, menjadi pelaku aktif dalam mengomunikasikan informasi ke lingkungan mengenai sistem keuangan perusahaan. Yang keenam, menjaga pengendalian pengeluaran TI secara ketat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.